bagi sekolah swasta. Jadi harus ada rekomendasi dari KCD gitu. Jadi sampai saat ini masih ada rekomendasi kayak gitu. Tapi nanti mungkin ke depan ya nggak tahu lah ke depan kayak gimana gitu kebijakannya. Hanya yang jelas sekarang kalau tidak ada yang turun penggerak harus izin dari KCD dulu. Gitu. Itu Pak Yogi ya. Terima kasih Pak Ji. Ya, air ditaruh deh, enggak silakan sebelum kita lanjutkan. Nah, sudah kelihatan presentasi di Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke. Karena ini sementara. Nah, kita masuk ke materi MKPS Jakarta Provinsi Jawa Barat tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, seharusnya penilaian kinerja kepala sekolah itu diawali dengan penilaian kinerja guru di sekolah masing-masing. Jadi, kita kan berdasarkan jadwal dulu nih. November Desember itu jadwal PKKS untuk kepala sekolah negeri. Gitu. Sekolah swasta nanti direncanakan bulan Januari. Maka saya berharap bulan November ini dengan bulan Desember, tolong Bapak Ibu melakukan penilaian kinerja guru PKG, ya. Melakukan penilaian kinerja guru masing-masing. Nah, instrumennya dari mana penilaian kinerja guru? Buat aja sekolah masing-masing membuat instrumen. Jangan terlalu rumit lah kalau sekolah swasta, jangan terlalu rumit kayak negeri gitu ya. Kan aspeknya aspek profesi guru. Aspek profesi guru itu kompetensinya pertama kompetensi pedagogik. Ya. Nah, yang dinilai itu kompetensi pedagogiknya bagaimana. Kemudian kompetensi akademik. Kompetensi akademiknya bagaimana. Jadi kemampuan menguasai materi, ya, itu akademik. Kalau kompetensi pedagogik tentunya dari perlengkapan administrasi mengajarnya ada enggak, modulnya punya enggak, kemudian rencana pembelajarannya, rencana program semester, program tahunan, program semesternya ada enggak, capaian pembelajarannya punya enggak, modul ajarnya punya enggak, buku absen siswanya punya enggak, gitu. Terus daftar nilainya ada enggak, itu kompetensi pedagogik. Nanti dilihat kegiatan mengajarnya bagaimana, gitu. Menurut penilai apakah kegiatan mengajarnya sudah bagus, komunikasinya, etika mengajarnya, itu kompetensi pedagogik. Nanti kompetensi akademik itu hanya kemampuan menyampaikan materinya bagaimana, menguasai materi atau enggak guru tersebut. Itu kompetensi pedagogik. Nanti kompetensi sosial yang dinilainya bagaimana sosial guru itu, apakah dia selalu bersosialisasi dengan yang lain, apakah dia menyendiri saja, apakah dia tidak pernah menasehati anak, menasehati siswa, misalkan dalam kegiatan belajar mengajar, itu yang harus dinilai. Nah, yang keempat nanti kompetensi spiritual. Bagaimana kompetensi spiritualnya guru ini, ya? Apakah guru ini mempunyai kompetensi spiritual yang baik, sholat gitu ya, rajin mengajak anak untuk melaksanakan sholat atau enggak, gitu. Itu yang harus dinilai. Nah, itu silakan dilakukan pada bulan Desember ini, ya. Pada bulan Desember, bapak-bapak kepala sekolah silakan membuat format penilaian kinerja guru. Silakan didatangi kelas, gitu. Karena di dalam dokumen pas Bapak Ibu kan ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi silakan dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Nah, berikutnya dasar hukum PKKS. Ini saya kira dasar hukum tidak berubah dengan tahun yang lalu. Tetap masih menggunakan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 pasal 11, PP nomor 30 tahun 2019, Permendikbud GTK nomor 6565 tahun 2020. Ya. Ini dasar hukum untuk penilaian kinerja guru di kepala sekolah. Kemudian, nah yang dinilai menurut Presiden itu adalah pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran,
manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Jadi Bapak Ibu yang dipilih empat bagian ini, 4 komponen ini: pengembangan diri dan orang lain, pembelajaran sejarah, manajemen sekolah, pengembangan sekolah. Nah, kompetensinya ini pengembangan diri dan orang lain. Kompetensi kinerjanya 4, jadi kalau 19. Ini nanti saya share lah kepada Bapak Ibu supaya semua. Sudah saya share ke Pak Yogi, tinggal di-share Pak Yogi ya. Sudah Pak Ji. Share ya. Kemudian, nah kita lihat satu persatu kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Ya. Ini yang dinilai Bapak Ibu. Kompetensi 1 menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu seorang kepala sekolah menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi? Buktinya apa ini? Buktinya banyak ya. Buktinya contoh bukti Bapak Ibu ikut pelatihan pengembangan kompetensi, misalkan ada pelatihan kurikulum, ada pelatihan tentang manajemen sekolah, ini yang gitu. Kemudian pengembangan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu merencanakan pengembangan kompetensi warga sekolah? Nanti guru kan? Bagaimana Bapak Ibu merencanakan? Nanti kita lihat di mana ini? Kita lihat di RKT Bapak Ibu. Saya penilai akan melihat di RKT-nya ada enggak pengembangan kompetensi warga sekolah. Gitu. Nah, kemudian berpartisipasi dalam jejaring dan organisasi yang relevan dalam kepemimpinan sekolah yang mengembangkan karir. Nah, Bapak Ibu aktif juga dalam jejaring organisasi kan kita ada organisasi FKSS. Nah, sekolah ini aktif juga di FKSS, gitu. Ya. Karena ini dalam FKSS itu kan butuh komunikasi, aktivitas untuk komunikasi, untuk mengembangkan kompetensi dan mengembangkan karir. Itu di FKSS. Ya. Sekarang di PMM ada apa namanya komunitas, ada komunitas belajar. Ikut nggak di komunitas belajar? Bukan kepala sekolahnya saja, guru-gurunya. Paling tidak kepala sekolah mendorong guru-gurunya untuk aktif di komunitas. Jadi kalau ada guru yang aktif di komunitas belajar di PMF, itu bisa disampaikan di sini, mengembangkan diri dan orang lain. Kemudian menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Ya. Kepala sekolahnya gede apa gitu. Kepala sekolahnya sok sholat tara. Itu kode etiknya baik nggak? Nah ini nanti akan terukur dari survei dari anak-anak dan survei dari guru. Itu kompetensi 1 yang dinilai. Ini justru bagi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai seorang kepala sekolah itu ini. Pengembangan diri dan orang lain itu ini. Pengembangan kepala sekolah. Nanti yang kedua, kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat kepada murid. Nah, ini akan kita lihat dari RKJM-nya dan dari bukti-bukti bahwa Bapak Ibu di sekolah itu mengembangkan lingkungan belajar yang berpusat kepada murid enggak. Misalnya, Bapak Ibu sering mengadakan kegiatan di sekolahnya ada gerakan literasi, ya. Kemudian gerakan membaca Al-Quran, gitu. Nah itu dilihat di sini. Ada pengembangan nggak sekolah-sekolah juara sana? Kemudian ada upacara nggak hari Senin? Ada nggak upacara tanggal 10 November kemarin? Gitu. Kemudian memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat kepada murid. Nah, suka mengadakan IHT enggak sekolah itu? Ya, saya kira semua pasti sudah mengadakan ini. Nah, dokumen-dokumen IHT-nya tolong dilengkapi dengan baik. Ya, jadi kalau di sekolah ada IHT, walaupun nanti IHT-nya IHT-nya dikumpulkan beberapa sekolah, ya silakan nggak apa-apa, gitu. Tapi kan Bapak Ibu ikut dalam IHT itu. Dokumen-dokumennya kan harus ada. Nanti hasilnya juga harus ada. Nah, yang berikutnya memimpin refleksi dalam perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat kepada murid. Nah, berapa kali
Ibu melakukan refleksi. Ini mulainya dari mulai apa? Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Gitu. Jadi semua itu, misalkan ini perencanaan, pelaksanaan proses belajar, ada IHT. Nah, ada perencanaan IHT-nya enggak? Ada pelaksanaannya enggak? Ada dokumennya enggak? Kan dari tahun yang lalu saya sudah ngasih tahu, kalau Bapak Ibu membuat laporan itu harus ingat kepada uang. Gitu. U-nya undangan, A-nya agenda, M-nya dokumen, G-nya gambar, foto. Itu laporan kegiatan. Jadi selalu ada uang, undangan, agenda kegiatan, notulen, dan gambar, foto. Ya, semua laporan. Nah, kemudian di sini melibatkan orang tua wali murid dalam sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Nah, ini jika ada orang tua siswa yang bisa dipakai sebagai narasumber, itu lebih bagus Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, orang tua itu Bapak Ibu harus punya database orang tua, pekerjaannya apa, usahanya apa, gitu. Nanti kalau ada orang tua yang punya potensi sebagai narasumber, misalkan di jurusan pemasaran ya, ada orang tuanya yang pedagang bakso sukses, gitu ya, diundang ke sekolah menjadi narasumber. Bagaimana mereka bisa berjualan. Nah, itu didokumenkan Bapak Ibu, didokumenkan. Ya, itu ada undangan ke orang tuanya sebagai narasumber, ada pelaksanaan kegiatannya, ada foto-fotonya, ada notulennya. Itu laporannya. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah. Mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi kepada murid. Nah, waktu kemarin menyusun pos kan Bapak Ibu harus membuat visi atau merevisi visi-misi yang lalu, ya, atau meninjau ulang visi-misi yang lalu, dibahas kembali, ya. Nah, ini mengembangkan dan mewujudkan visi namanya. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu membuat visi-misi baru, mengganti yang lama, misalkan, Bapak Ibu kan harus membuat agenda rapat penyusunan visi misi. Nah, itu harus ada agendanya, harus ada undangan guru untuk rapat menyusun visi misi. Ya, gitu. Terus ada notulennya, ya, ada fotonya, gitu. Nah, itu mengembangkan visi misi. Kalau misalkan Pak, kita nggak membuat visi misi, tapi mengevaluasi visi yang kemarin, ya sama aja. Harus ada kegiatannya, ada kegiatan evaluasi visi misi sekolah, gitu. Nah, nanti setelah itu harus ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Kepada siapa sosialisasinya? Kepada guru, kepada murid. Kalau kepada murid kapan? Pada saat upacara hari Senin. Upacara dibuat dokumen upacara, judulnya sosialisasi visi dan misi sekolah tahun 2023, gitu. Nah, itu ya, nomor 31. Nomor 32, memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak kepada murid. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang Bapak Ibu lakukan yang berdampak kepada murid itu harus selalu dilaporkan dan harus selalu dicatat. Apa sih contoh-contoh kegiatannya program sekolah yang berdampak kepada murid? Misalnya kegiatan sholat duhur berjamaah. Ya. Itu. Bapak Ibu kelola dengan baik, itu kan berdampak banget kepada murid. Kemudian Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran berbasis industri, mengembangkan teaching factory. Silakan didokumenkan teaching factory-nya. Ya. Bapak Ibu mengembangkan kegiatan kewirausahaan, ya, di sekolah. Nah, itu silakan didokumenkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu mengadakan kegiatan bakti sosial ke masyarakat. Ya. Itu silakan dilaporkan, disampaikan pada saat penilaian kinerja ini. Karena itulah yang berdampak kepada murid. Gitu. Nanti Bapak Ibu mengikutkan lomba siswa ke dalam lomba LKS tingkat kabupaten. Nah, itu mengelola program sekolah yang berdampak kepada murid. Ya, mengikuti lomba Paskibra misalnya. Ya. Itu program sekolah yang berdampak kepada murid.
seperti itu. Ya. Nah, yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid yang mendukung kebutuhan masyarakat sekitar yang relevan. Nah, mengembangkan proses pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu kunjungan industri atau mengundang orang industri ke sekolah. Itu adalah program pengembangan sekolah. Kemudian Bapak Ibu mensinkronkan kurikulum dengan industri. Ya, itu pengembangan sekolah. Bapak Ibu misalnya mengirim guru magang ke industri. Ya. Bapak Ibu mengadakan guru tamu, undang dari industri suruh mengajar di sekolah. Itu adalah pengembangan sekolah, mengoptimalkan proses belajar murid untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekolah yang relevan. Bapak Ibu mengembangkan kegiatan kewirausahaan yang melibatkan orang tua wali siswa. Itu juga mengembangkan program ini. Misalkan Bapak Ibu sebelum anaknya dikirim PKL mengundang dulu dari industri untuk pembekalan siswa yang mau berangkat PKL. Itu juga pengembangan. Gitu. Kemudian melibatkan orang tua ibu dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Kan Bapak Ibu selalu tiap 6 bulan sekali mengumpulkan orang tua, ya, orang tua siswa ada sekalian pembagian raport, sekalian membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat di orang siswa apa, ya itu didokumenkan dengan baik. Ini 4 kompetensi yang dinilai pada kegiatan pendidikan ini. Nah, ini penilaian perilaku oleh guru 3 indikator 15 pertanyaan, oleh peserta didik 3 indikator 15 pertanyaan, penilaian perilaku oleh orang tua siswa 2 indikator 15 pertanyaan, oleh didik 2 indikator 15 pertanyaan, absensi. Ya, kalau sekolah swasta, Bapak Ibu membuat absensi daftar hadir kepala sekolah. Ya. Biasakan Bapak Ibu membuat daftar hadir kepala sekolah. Nah, penilaian perilaku oleh guru ini, perilaku kepala sekolah sehari-hari, mulai kepala sekolah dengan teman sejawat, perilaku profesional kepala sekolah. Ini yang dinilai oleh guru. Yang dinilai oleh peserta didik. Jangan lupa Bapak Ibu anak-anak akan menilai, gitu ya, akan menilai Bapak Ibu. Nah, yang dinilai oleh siswa itu adalah ini, kepemimpinan kepala sekolah, perilaku sehari-hari kepala sekolah, hubungan sosial dengan peserta didik. Makasih Mbak Ladis, peserta didik dan Bapak Ibu itu sering ngobrol, sering diskusi dengan anak-anak. Gitu. Karena nanti anak-anak yang akan menilai, gitu. Anak-anak yang akan menilai ini. Kemudian oleh industri, oleh orang tua wali, komunikasi bagaimana kepercayaan dalam memberikan pendidikan. Jadi sekolah ini dipercaya nggak oleh orang tua siswa, nah ini penilaiannya. Kemudian oleh industri ini bukan komunikasi salah. 1 komunikasi, 2 kerjasamanya dengan industri bagaimana. Nah, kemudian ini absen kalau swasta nggak ada di mobil. Nah ini Bapak Ibu nanti yang harus dinilai penilaian 360 derajat. Jadi guru tolong menyiapkan guru 10 orang sebagai penilai, gitu ya. Pak guru nanti nggak ada 10 orang, misalkan gimana? Kalau adanya cuma 8 orang ya sudah 8 orang. Minimal 5 orang guru, tapi diusahakan kalau bisa mas 10 orang. Kemudian peserta didik 10 orang, ya. Siswanya 10 orang. 3 orang kelas 10, 3 orang kelas 11, dan 4 orang kelas 12. Sapa aja sampel ini anak-anak. Kemudian komite dan orang tua 7 orang. 3 orang pengurus komite, 4 orang tua siswa. Ya. Dari kelas 1, 2, 3 ya. Kelas 1 1 orang, kelas 2 2 orang, kelas 2, kelas 3 2 orang.
Kalau Pak komitenya cuma ada satu, ya udah berarti bukan 7 orang, jadi 5 orang. 1 orang pengurus komite, 4 orang tua wali siswa, gitu. Nah, dari industri minimal satu program keahlian, 1 judi dari industri. Jadi kalau kayak di Pak Yogi, misalkan 3 jurusan, nah itu minimal 1 jurusan itu 1 industri. Jadi kalau 3 jurusan berarti 3 ada industri, 3 ada penilaian, 3 orang penilai dari industri. Per jurusan 1 orang industrinya. Itu yang kerjasama dengan sekolah. Gitu. Ini yang menilai. Nah, untuk dari industri nggak perlu orangnya dihadirkan. Ya. Form penilaiannya nanti dikirim aja ke industri. Mau via WA, mau via apa, dikirim formnya nanti mereka suruh ngisi. Ya. Kalau suruh datang, kasihan lah, repot mendatangkan orang industri. Tapi nanti di formnya harus ada tanda tangan dari orang industrinya. Ya. Tanda tangan dari orang industrinya. Jadi ini nanti yang pada saat PKKS itu ada guru 10 orang yang menilai, peserta didik 10 orang, komite dan orang tua ini minimal 5, ya maksimal 7, dan industri 1 program keahlian, 1 industri. Jadi kalau di Darul Ma'arif atau di Pertiwi ada Assalamualaikum Pak Haji, punten namanya dongkap. ya. Jadi kalau ada 5 jurusan di sekolah itu, maka industrinya minimal 5 gitu. Gitu. Nah, kemudian tim PKKS ya terdiri dari 2 orang pengawas. Tapi untuk sekolah swasta kita sepakat dengan teman-teman pengawas hanya dilakukan oleh seorang penilai, yaitu pengawas pembinanya. Tidak ada 2 penilai, hanya 1 penilai. Gitu. Nah, jadwalnya November sampai Desember untuk sekolah negeri dan swasta pada bulan Januari tahun 2024 ini penilaiannya. Nah, kemudian ini laporannya, nggak usah. Nah, nanti pada saat acara PKKS, Bapak Ibu, kayak gini rundownnya. Pertama pembukaan, kemudian sambutan dan pengarahan, sambutan dari kepala sekolah, pengarahan dari penilai, kemudian presentasi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus menyiapkan file presentasi, ya, file presentasi. Jadi kepala sekolah membuat file presentasi, nah nanti terakhir refleksi oleh pengawas, oleh penilai. Jadi kegiatannya ada 5 kayak gini: pembukaan, sambutan, pengarahan, presentasi kepala sekolah, pemeriksaan oleh penilai 1, berarti kan hanya oleh 1 penilai, kemudian refleksi. Nah, presentasinya apa saja? Jadi ada penggandaan wawancara dan telah dokumen observasinya. Presentasinya apa saja nih? Nah, ini kita sudah menyiapkan template presentasi ya. Jadi Bapak Ibu membuat presentasi mengikuti contoh di sini template-nya. Nah, ini profil kepala sekolah, nama, NIP, kalau ada NIP-nya, kalau enggak apa-apa, tempat tanggal lahir, pangkat golongan, kalau ada NKRS, kalau ada NUPTK, jabatan kepala sekolah, TMT kepala sekolah mulai tahun berapa. Ini kualifikasi akademiknya dituliskan di situ. Guru yang memiliki sertifikat pendidik berapa orang, guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan berapa orang, tenaga administrasi yang dimiliki berapa orang, kepala perpustakaan yang dimiliki berapa orang, jumlah rombelnya berapa, bangunan sekolah yang dimiliki berapa, ruang penunjang sekolah memiliki WC atau jamban berapa, gitu. Itu profil sekolah. Itu dibuat di presentasi di PowerPoint ya. Kemudian mutu lulusan, bagaimana mutu lulusan kita? Tentunya mutu lulusan ini menyampaikan berapa persen tahun kemarin yang lulus 2022, yang bekerja berapa. Kalau mau hasil tracer study-nya ditampilkan, silahkan, lebih bagus ya. Ini sebentar lewat. Kemudian mutu proses pembelajaran, silahkan disampaikan bagaimana mutu proses pembelajarannya ya. Untuk proses pembelajaran itu
model-model apa yang digunakan, prakteknya gimana, dibuat fotonya silahkan. Kemudian mutu guru. Nah, siapa guru yang berprestasi, guru yang sudah punya sertifikat guru penggerak, tuliskan di sini. Mutu manajemen, bagaimana mutu manajemennya, apakah manajemennya sudah tersertifikasi atau belum, atau bagaimana mutu manajemennya, Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian nanti yang pertama kompetensi pengembangan diri dan orang lain, yang tadi dijelaskan itu. Apa isinya? Ini dokumen-dokumen kegiatan yang Bapak Ibu lakukan pada saat kayak ini, menunjukkan praktek baik pengembangan diri dengan kesadaran dan kemauan pribadi, ya. Ini. Nah, ini foto-foto kayak gini, foto praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Bapak Ibu mengikuti rapat, mengikuti pengembangan guru dan lain sebagainya, disampaikan foto-fotonya di sini. Tapi jangan begini, ini contoh jelek. Harusnya tiap foto ini ada penjelasan, ini kegiatan apa, ini kegiatan apa, ini kegiatan apa, gitu. Ini kegiatan apa, gitu. Jadi tiap foto itu dikasih penjelasan. Ini contoh jeleknya kayak gini nih, tanpa penjelasan, gitu. Jadi harus dikasih penjelasan foto-fotonya. Yang berkaitan dengan pengembangan diri, bukan berkaitan dengan organisasi. Misalkan Pak Yogi nyalonkan anggota dewan, ini rapat anggota dewan disampaikan di situ. Gak usah, itu tidak berkaitan dengan sekolah. Yang berkaitan dengan pengembangan sekolah yang disampaikan, ya. Tapi kalau Pak Yogi menjadi pramuka penggerak, penegak di tingkat kabupaten atau provinsi, dan silakan disampaikan di sini. Tapi yang tidak berkaitan dengan itu nggak usah disampaikan di sini, karena tidak berkaitan dengan kegiatan sekolah. Ya, itu. Kemudian berpartisipasi dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan pengembangan karir. Nah, berpartisipasi dalam jejaring organisasi. Nah, misalkan Bapak jadi ikut organisasi di FKSS, ini tulisan di sini rapat FKSS tanggal berapa, membahas tentang apa. Nanti saya jadi menjalin organisasi di Partai Golongan Karya, bukan, usah disampaikan, karena itu tidak relevan dengan pendidikan, ya. KSS, misalkan pramuka penggerak atau penegak atau apa, silakan baru disampaikan itu. Organisasinya organisasi itu, bukan organisasi di luar kegiatan pendidikan, bukan. Ya. Bisa disampaikan, karena itu tidak berkaitan dengan pendidikan, malah kan nanti akan mengurangi nilai, gitu. Kalau disampaikan terus, gitu kayak gitu ya. Jadi yang disampaikan itu organisasi-organisasi yang berkaitan dengan pendidikan, pengembangan pendidikan, gitu. Ya. Kemudian menunjukkan kematangan spiritual, moral, emosional, berperilaku sesuai dengan. Nah, misalkan Pak Yogi jadi khotib, dipoto silahkan, gitu. Ya. Pak Didin jadi penceramah, itu kan murid Nabi di sekolah, nah itu silahkan dipoto, bisa dilaporkan ke kegiatannya. Nah, gitu. Terus 2, kompetensi kepemimpinan pembelajaran, sama seperti tadi dijelaskan. 21 kayak begini terus dan seterusnya ya sampai selesai. Nah, nanti terakhir ini yang ketiga, ini yang keempat, ini ya. Nah, udah segitu presentasinya ya. Jadi Bapak Ibu menyiapkan presentasi itu yang itu. Jadi presentasi yang ini template-nya sudah ada di PowerPoint-nya ya. Jadi silakan Bapak Ibu menyusun presentasinya mengikuti ini saja nih. Ini di copy oleh Bapak Ibu, presentasinya di copy, nanti Bapak Ibu lengkapi dan isi datanya. Itu yang disampaikan. Itu yang disampaikan. Nah, sekarang kita lihat dulu aplikasi yang kita pakai. Bentar. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke, nah di sini nanti Bapak Ibu bisa coba klik di sini. Penilaian perilaku oleh guru. Nah, penilaian perilaku oleh guru. Nah, di sini ada formnya Bapak Ibu. Nah,
Jadi nanti guru itu akan menilai, ya, ini yang dinilainya oleh guru itu. Nah ini, kepala sekolah bekerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Menurut guru bagaimana menilainya? Kepala sekolah berpakaian rapi dan atau sopan. Bagaimana menurut guru nilainya? 0, 1, atau 2? Gitu. Jadi ulah sok rapi Pak Ustadznya. Gitu dah. Jadi mereka kata guru rapi, ulah sarungan. Soalnya guru menilai. Guru kan nilai gitu. Kepala sekolah berperilaku baik terhadap saya dan kepala sekolah lain gitu. Akan dinilai oleh guru, oleh siswa. Nanti ini pelajari oleh kepala sekolah. Nanti penilaian oleh peserta didik. Nah, nanti siswa juga akan menilai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dapat memimpin sekolah dengan tertib dan disiplin. Anak kan menilai nanti. Kan menilai Bapak Ibu kepala sekolah. Jangan sampai terjadi begini Bapak Ibu. Ini sering terjadi, ya. Kita pengawas menilai Bapak Ibu berdasarkan dokumen yang ada bagus. Tapi begitu dinilai oleh siswa, anaknya menilainya 0 semua, gitu. Ya. Anaknya menilai 0 semua atau jelek semua anaknya menilai Bapak Ibu kepala sekolah. Jangan sampai terjadi seperti begitu. Karena nanti yang akan menjadi acuan utama adalah penilaian dari siswa, penilaian dari guru. Gitu. Nah, nanti penilaian oleh orang tua siswa. Nah, ini orang tua siswa juga akan menilai seperti ini. Ya. Nah, kepala sekolah memberitahukan perkembangan belajar putra-putri saya. Nah, makanya pada saat ada orang tua siswa diundang ke sekolah itu, tolong kepala sekolah yang harus berbicara dengan orang tua. Gitu. Jangan nyuruh orang lain. Supaya orang tuanya mengenal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang harus menyampaikan. Karena orang tua akan menilai. Kemudian penilaian oleh industri. Nah, ini yang dinilai oleh industri. Ya. Ini ada di POM-nya. Nanti di Pak Yogi sudah disiapkan POM-nya. Ya. Nah, nanti kalau kita pengawas oleh penilai, ini Bapak Ibu yang dinilai. Kami menilai ini. Nah, ini pelajari oleh Bapak Ibu. Menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Yang dinilai apa? Kalau Bapak Ibu mengenali potensi diri dalam kemampuan pendidikan, ya, kalau berkembang, cirinya berkembang itu adalah melakukan refleksi terhadap potensi diri dan hasil pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang dihadapi. Kalau Bapak Ibu baru melakukan ini, baru melakukan refleksi saja, berarti Bapak Ibu itu baru berkembang menjadi kepala sekolah. Ya. Kalau layak jadi kepala sekolah, membiasakan diri. Kalau berkembang itu baru melakukan refleksi. Kalau layak, membiasakan diri melakukan refleksi terhadap potensi diri dan hasil pengembangan diri. Kalau sudah membiasakan diri, berarti kan ada jadwal, Pak. Gitu. Ada program kerja sekolah, bukti fisiknya, ada program kerja sekolah, ada program pengembangan kompetensi berkelanjutan, ada jurnal, catatan kegiatan pengembangan diri, ada dokumen hasil evaluasi. Ini yang harus Bapak siapkan nih, Pak nih. Bukti fisik ini yang harus Bapak Ibu siapkan nih. Program kerja sekolah berarti disiapkan. Program pengembangan keberlanjutan, jurnal, catatan kegiatan. Ini yang disiapkan Bapak Ibu, karena ini yang diperiksa. Nanti kalau baru ada programnya saja, tapi pengembangannya nggak ada, ya berarti nilainya Bapak Ibu baru ada di posisi berkembang. Begitu. Kalau program ada, pengembangan keberlanjutan ada, berarti Bapak berada pada posisi layak. Terus jurnalnya ada, berarti Bapak berada di posisi cakap. Kalau lengkap dokumen hasil evaluasi kegiatannya, berarti Bapak berada di posisi mahir. Gitu. Ya. Ini. Kemudian yang kedua ini. Nah, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dokumennya ini, Pak. Yang kuning ini. Dokumen analisis kebutuhan kompetensi guru. Program PKB. Ya. Kemudian program dan supervisi akademik. PKB itu penilaian kinerja berkelanjutan, Pak. Kemudian program tindak lanjut kegiatan supervisi, surat tugas dan izin ke kegiatan pengembangan diri di luar sekolah. Ini Pak dokumen-dokumen bukti fisik yang akan kita periksa ini.
Jadi Bapak menyiapkan dokumen fisiknya, lihat ke sini Pak. Lihat ke aplikasi ini, bukaan ke Bapak Ibu. Ya. Ini bukti fisik yang akan kita periksa Pak. Gitu. Jadi ada waktu Bapak bulan Desember menyiapkan bukti fisik ini. Ini. Ya. Terus ini untuk kompetensi 1. Nanti kompetensi klik menu, buka kompetensi kedua. Ini kompetensi kedua. Nah, ini bukti fisiknya, Pak. Ya. Nah, program 7K, program sekolah berbasis adiwiyata. 7K teh naon, Pak Yogi? Kebersihan, keindahan, kenyamanan, kesehatan, apa lagi ya? Yang itu, yang 7K itu, ya. Keindahan, kebersihan, kenyamanan, kesehatan, keamanan, ketertiban, itu program 7K, ya. Kemudian ada undangan atau daftar hadir, ada angket kepuasan mutu, tracer study, ya, dan media umpan balik, modul ajar dan hasil supervisi. Ini dokumennya. Terus ini yang kedua, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat kepada murid. Ada kegiatan awal supervisi, catatan umpan balik hasil supervisi, dokumen praktek baik kepala sekolah sebagai guru model. Ya. Ada program sarana prasarana, program peningkatan kompetensi guru, dan program reward and punishment. Ini yang disiapkan. 24 ini terus disiapkan Bapak Ibu. Dilihat di sini lah. Nanti kembali lagi klik menu lagi di sini, kompetensi menu masuk ke kompetensi 3 ini. Ada lagi di sini programnya. Nanti setelah selesai ini disiapkan, klik menu kompetensi keempat, ini yang disiapkan. Oke. Ya. Nah, ini yang perlu disiapkan. Yang harus Bapak Ibu siapkan untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Mangga, bila ini boleh ditaruhkan. Nah, karena penjelasannya ini itu yang bisa dijelaskan. Mangga kalau ditaruhkan, mangga Bapak Ibu. Sekedik Pak Haji, terkait agensi kehadiran kepala sekolah itu Pak Haji. Ya. Berapa persen Pak Haji? Pak ada di sekolah atau memang ada surat tugas keluar, bagaimana seperti itu gitu Pak Haji? Nah, kehadiran kepala sekolah gini. Kalau seharusnya kepala sekolah itu 100% ada di sekolah. Hadir dokumen kehadirannya. Tapi kalau kepala sekolah itu ngaduk-duk di sekolah gitu ya. Buat apa gitu? Sekolah mau berkembang. Jadi persentase kehadirannya mah 50% ada di sekolah, 50% keluar, tapi ada surat tugas gitu Pak Yogi. Bukan ada surat tugas ya, ada SPPD. Ada SPPD bukti kepala yang menyatakan bukti yang menunjukkan bahwa kepala sekolah itu tidak ada di sekolah tapi bekerja gitu Pak Yogi. Misalkan rapat, mesti ada undangan rapatnya. Gitu. Jadi di absen gurunya, di absen kepala sekolahnya tanggal sekian, hari Senin hadir, hari Selasa tugas kemana, hari Rabu tugas kemana, hari Kamis rapat apa, hari Jumat rapat apa, gitu dalam satu bulan kayak gitu. Ya rekapnya saja. Bulan Januari hadir di sekolah sekian persen, melaksanakan tugas luar sekian persen, gitu. Formnya dibuat kayak gitu aja, ya. Jadi formnya bulan hadir di sekolah berapa persen, melaksanakan tugas luar berapa persen, gitu. Ya. Tapi tiap bulan sampai dari bulan Januari sampai dengan bukan 9 bulan sih, sampai Desember, karena kita penilaiannya dari bulan Januari ya, dari Januari sampai Desember tahun 2023, karena kita penilaiannya di 2024, gitu. Itu Pak Yogi. Pak Haji, turun Pak Haji. Ya, yang lain enggak?
Bila teruskan. Yo, ayah kali punten. Abi Pak. Enggak. Pak. Salam. Punten Pak. Abi Firman Pak, SMK Pertiwi. Coba Pak Firman. Saya teman Pak, tadinya Pak Yogi untuk kehadiran Pak. Ini Ibu kan kepala sekolah di SMK swasta, namun kan basicnya negeri. Nah, ini untuk kehadirannya gimana Pak? Ambil dari Kimob tetap apa dibuat gimana? Kalau pegawai negeri dari Kimob Pak. Kimob aja Pak. Untuk Bu Hilma dan Pak Hengki kehadirannya print out dari Kimob. Print out dari Kimob Pak. Ya. Gitu. Oh siap Pak. Ya. Nuhun Pak atau nuhun Pak? Enggak. Masih. Ya. Enggak, ada sanes. Pak Didin paham Pak Didin? Ngertos? Jangan Pak, sekedap dia mesin namanya dongkok Pak. Kita juga baca kata lah Pak, kita juga cari lah sekedap. Oh, semoga. Punten sekedap Pak Haji, punten pelaksanaan anak abi namanya gabung namanya dongkap. Pelaksanaan kita buat kelompok-kelompok ya. Oh, gitu kelompok ya, siapa? Kelompok pelaksanaan nih, kita bikin kelompok pelaksanaan PKKS. Pakai nomor ya. Satu, lu terpisah aja lah, SMK Pertiwi. Jadi sendiri. Dua, SMK Darul Ma'arif. Sendiri. Nah, yang ketiga kelompok nih. Kita kelompokkan dari wilayah utara dulu ya. Nih, mau nanti ngerespon nih. SMK KCB Pamanukan ya. Kita satukan dengan SMK Darul Hikam. Satukan juga dengan SMK NU Goparona. Satukan juga dengan SMK Imam Ghazali. Ayo itu kalau aku garisnya. Oke ya. SMK Darus Sulaiman sih Pak, itu masuk ke mana Pak? Oke. SMK Ma'arif Darus Sulaiman. Darus Sulaiman. Nanti kita gabung dengan SMK Aulia ya, Kalijati, kemudian SMK Trimitra, SMK plus Mekarwangi. Nah, satu kelompok. Terus wilayah kota tengah SMK Bakti Kencana, SMK Bina Putra, SMK Bina Mandirinya. Ada lagi yang di kota? Nggak adanya. Di selatan teh mana wae selatan ya? Miftahul Bariyah, Pak Haji. SMK MIBA. Lu caket Pak, mana wae Pak ininya? Yaba. SMK Yaba. Terus PTT. SMK PTT. Al-Mumtaj. Ya. Iya kok. PTT mah pisahkan Pak. Berapa? Kabinongkeun we lah. Awalnya gitu pojak, pengen ada Pak. Sasarangan pojak main ampun. SMK CTT. SMK mana nih Pak? Al-Mumtaj. Al-Mumtaj. SMK Al-Mumtaj.
1 2 3 4 tong seunting Pak. Pak Didin sareng itu atuh alwusko mungkin ka Samalang. Pak Didin. Sekelompok deui Pak. SMK naon deui Pak? Alwusko Haji Bina Kusuma. Alwusko. Pelita Mandiri Pak Aji. Oh iya, SMK Pelita Mandiri. Nah, Gini halal hadir ya teh. Hadir Pak Didin. Pak Didin telat. Bina Kusuma Pak Haji. SMK Bina Kusuma. Kapan deui? 4 sekolah lah. Juara panginten teh Pak Haji. Juara. SMK juara. SMK juara. Tesnya? Dah cukup. Sip. Berarti ayat 7 di teu tah ya. Gitu. Kayak di share deui ku. Katun kan nantos jadwal, kayak jadwal mana jadwal ieu lebih kene. Jadwal sareng tempatnya. Siap. Jadwal sareng tempat kan ditentukan belakangan. Pak Haji, punten pentarosan Pak Haji. Enggak. Eta terkait dokumena kan penilaian Januari sampai Desember 2023 Pak Haji. Eta selama setahun Pak Haji disiapkan Pak Haji, tiap bulan gitu. 1 tahun Pak. Oh iya, Ya. Ya Pak Haji. Sekarang boleh Pak Haji. Nuhun Pak Haji. Karena kan penilaiannya tiap tahun, maka dokumennya kita siapkan 1 tahun aja. Ya, Pak Haji. Yang tahun 2023. Dari tahun 2023. Nah, man usahakeun pada saat penilaian tadi, selain dokumen yang tadi ada di kelompok ini, selain dokumen-dokumen ini nih, warna panelnya ketinggalan Bapak Ibu. Iya. Nah, selain dokumen-dokumen ini, ada dokumen yang paling utama harus ada, yaitu dokumen kos. Siap. Beresan Pak Didin. Dokumen KOSP. Gitu. Seueur di PMM Pak Didin. KOSP harus sudah ada di Bapak Ibu. Ya, jadi kalau belum selesai, segera selesaikan di bulan Desember ini. Itu KOSP-nya, segera diverifikasi. Tadi baru ada tadi teh SMK tadi teh. Ya, yang sudah teh. Bina Kusuma Haji. Semuanya, semua itu masih ada perbaikan cuma beberapa bagian, ya. Gitu. Ya Pak Haji, Ya. revisi Haji. Oh, nah gitu. Ya. Mohon maaf Pak Haji, untuk KOSP harus 3-3-nya Pak Haji? Atau cukup untuk 1 aja? 3-3-nya semua maksudnya? Kan KOSP teh diperbarui per tahun gitu kan Pak Haji? Oh enggak, yang Enggak, terakhir aja. Terakhir aja. Siap. Ya. Terima kasih Yang Pak Haji. 20, yang terakhir dokumen KOSP baru ya untuk tahun 2023-2024. Siap Pak Haji. Ya. Terbaru sambil kita ngecek KOSP-nya sampai mana. Ya. Dah. Pak Haji punten upami dokumen KUSP kan tahun ajaran Pak Haji. Ya. Nama panginten tahun 2003-2004 Pak, nu baru. oh baru Pak Haji nya. Ya, KOSP nu baru. Yang harus ada KOSP yang baru. Ya Pak Haji. Ya. Oke. Terus dipahami sadayana? Insyaallah. Oke. Nah, Bapak Ibu, besok saya akan mengirimkan link ke Bapak Ibu untuk link laporan bulanan pengawas. Sekarang semua pengawas harus membuat laporan data bulanan dari sekolah Bapak Ibu. Jadi tolong di link itu diisi Pak. Diisi itu kan hanya nama kepala sekolah, nama operator, jumlah siswa, jumlah guru, gitu ya. Jadi tolong diisi sesuai dengan apa adanya dan ada foto kegiatan KBM Bapak Ibu. Kelas 10 tiap kelas dipoto kegiatan KBM-nya, dipoto kirimkan ke link itu. Nanti kalau fotonya berat di aja apa di kompres atau di RAR di ekstrak ya. Supaya masuk ke situ ya. Atau nanti kalau enggak di Google Drive link fotonya aja di situ yang di fotonya enggak apa-apa. Nah, itu nanti saya akan mendownload link foto-fotonya. Jadi foto KBM tiap kelas yang siswanya ada. Jadi mohon Bapak Ibu itu tolong diisi. Karena ini kasus kita SMK ini sedang betul-betul diwaspadai gitu. Sedang betul-betul tertib. Ya. Jadi
Jadi siswanya wayahnya harus ada semua di siswa di kelas. Dan itu diminta fotonya. Jadi jangan ada lagi di absennya ayat 30 siswanya nggak ada hiji acan. Jalan kayak gitu. Kalau 30 ya mau hadir hiji dua mah ya wajar lah gitu. Karena sakit atau apa. Ulah teh kayak di nu absen ayat 30 atau ayat 22 nu hadirna kan hiji. Nah, itu kan sudah nggak wajar. Ya, nggak wajar. Nah, itu Bapak Ibu. Ya kita harus hati-hati. Ya. Nah, itu Bapak Ibu kalau sudah bisa dipahami silakan disiapkan ya, runtut hiji disiapkan ya, dibuat tim di sekolah, dibuat tim persiapan PKKS. Jadi walaupun Bapak Kepala Sekolah mulai kan Kepala Sekolah bisa menentukan dokumen-dokumen yang harus disiapkan pada saat PKKS ya, karena nanti hasil dari PKKS-nya berupa sertifikat dan itu sebagai pengganti izin memimpin Bapak Ibu. Sekali lagi kepala sekolah tidak perlu membuat izin memimpin, tapi yang jadikan bukti kelayakan Bapak Ibu sebagai pemimpin adalah hasil penilaian kinerja kepala sekolah. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau sudah cukup jelas ya. Air tersenggara enggak cukup jelas? Jelas. Pak. Jelas. Bapak Ibu nanti saya share PowerPoint yang tadi atau sudah ada di Pak Yosi. Sekali lagi untuk ke industri itu boleh seminggu sebelumnya dikirim ke industri format penilaiannya. Jadi nanti dikumpulkan ke saya pada saat ada PKKS dilaksanakan di sekolah. Jadi nggak perlu didatangkan lah. Orang tua siswa juga bisa. Orang tua siswa juga bisa dikirimkan pada saat seminggu sebelum penilaian. Ya. Seminggu sebelum penilaian. Jadi karena orang tua kan mungkin didatangkan ke sekolah. Jadi bisa oleh Bapak Ibu titip ke orang kasih sana, penelitian ke orang tua gitu. Jadi bisa ya. Nanti pada saat datang kami penilai datang sudah terisi ya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf untuk istirahat Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Ya, Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.